Pemirsa, kasus kekerasan terhadap anak kembali terjadi di salah satu tempat penitipan anak atau daycare di kawasan Depok, Jawa Barat. Kali ini pelaku yang merupakan pengasuh di daycare menyiram air panas ke tubuh bocah berusia 1 tahun. Kekerasan terhadap anak kembali terjadi di tempat penitipan anak atau daycare di kawasan Pengasinan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Seorang balita berusia 1 tahun, kulit tubuhnya melepuh karena disiram air panas oleh salah seorang pengasuh di daycare tersebut. Pelaku Septiani mengaku ia tega menganiaya korban karena kesal. Bocah yang diasuhnya itu terus-menerus menangis. Septiani yang baru bekerja selama 5 bulan sebagai pengasuh daycare lantas mengambil air panas dan menyiramkannya ke tubuh korban. Iya, kesel karena anaknya nangis terus. Nggak ada alasan lain selain itu? Iya. Diapain sih, Bu? Cuma dimandiin pakai air panas. Pakai air panas? Baru ngedidih atau gimana, Bu? Iya. Baru ngedidih? Itu air nggak dicampur air dingin, Bu? Enggak. Usai kejadian, pelaku sempat menghubungi orang tua korban dan berpura-pura menanyakan perihal luka bakar di tubuh korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kondisi korban mengalami luka-luka bakar di bagian bahu, telinga, dan punggung. Luka bakar berapa persen? Terhadap anaknya itu karena memang kulitnya melupas parah. Di bagian mana aja sih, Pak? Kalau berapa persen saya belum tahu dari dokter ya, tapi yang jelas di bagian punggung dan leher sampai ke rangkap telinga dan telinga di sebelah sini. Pelaku pekerja di situ. Pelaku pekerja di masuk di daycare. Belakangan diketahui daycare yang sudah berdiri selama 1 tahun tersebut ternyata tidak mengantongi izin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Depok. Terus terang daycare ini juga saya baru dengar karena dia tidak masuk di dalam daftar yang 48 itu. Artinya daycare apa ini namanya Speed apa? Kiddie Space ya, Kiddie Space Indonesia ini tidak memiliki izin. Tetapi yang jelas yang ada di Pengasinan ini tidak ada izin di kita. Polisi pun langsung berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menindak daycare ilegal tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan atau pasal 351 ayat 2 KUHP dengan hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Pemirsa, daycare yang menjadi lokasi penganiayaan seorang balita di Sawangan, Depok, Jawa Barat ternyata diketahui tidak memiliki izin operasional. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kota Depok, Ahmad Suhyana. Selamat petang Pak Ahmad. Ini dikatakan bahwa daycare tidak memiliki izin resmi. Jadi gimana ceritanya daycare ini bisa beroperasi selama ini, Pak? Baik, terkait dengan daycare yang ada di Sawangan, tepatnya di Pengasinan di Komplek BSI itu memang tidak memiliki izin. Kalau seandainya memang mereka itu memiliki izin, pastinya kan ada dalam pantauan kita. Dan seperti saat ini kita memiliki 48 daycare yang memiliki izin operasional dan itu selalu dalam pantauan kita. Maka ketika dia bermasalah atau ada hal-hal yang agak berbeda, pastinya kita langsung mendatangi dan bisa langsung mendapatkan pembinaan dan arahan dari kita, dari Dinas Pendidikan. Tapi terkait dengan daycare yang ada di Pengasinan Sawangan ini, ya memang tidak memiliki izin sehingganya kita untuk melakukan pembinaan pun, ya kita tidak mendapatkan petunjuk ini daycare atau apa, seperti itu. Oke, artinya apakah selama ini beroperasi tidak ada pengawasan dari otoritas tempat? Atau seperti apa, Pak? Kok bisa beroperasi begitu padahal tidak memiliki izin? Tadi saya sudah menghubungi Pak RT sebagai ketua lingkungan di BSI itu. Saya tanya, beliau pun tidak mengetahui. Bahkan yang punya tempat pun itu tidak menitipkan fotokopi KTP kependudukannya kepada Pak RT. Seperti itu informasinya. Baik, tapi apakah tim Anda sudah turun ke lapangan juga untuk melakukan penyelidikan? Sudah, kami sudah turun dari pagi sampai sekarang kami juga masih berada di Rumah Sakit Alia, tempat rujukan anak itu dirawat.
Baik, apa hasilnya dari penyelidikan itu? Hasilnya di rumah sakit kami tidak diperkenankan masuk demi kesehatan anak dan orang tuanya juga belum siap untuk dimintakan keterangan. Dan tadi di lokasi juga kami menghubungi yang menjadi pemilik daycare tersebut, Pak Irawan, tetapi nomornya tidak aktif. Jadi sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi yang jelas. Dan kalau misalkan kami sudah terhubung, tindakan kami dari Dinas Pendidikan itu akan mendatangi kembali daycare, dan kemudian paling tidak kita akan memanggil Pak Irawan selaku pemilik ke Dinas Pendidikan Kota untuk dimintai keterangan. Dan selanjutnya, kalau misalkan memang dia tidak berizin, untuk segera membuat izin. Kalau memang seandainya tidak membuat izin, ya nanti akan kami serahkan untuk ditertibkan kepada Satpol PP yang ada di pemerintahan Kota Depok. Pak Ahmad, tapi adakah sanksi yang akan dikenakan ketika orang membuka daycare kemudian tidak mempunyai izin? Dan hari ini kan ini ada jelas kasus pidananya nih. Kalau sanksi dari kalau tim terkait Anda? dengan kasus, ya Pak. Ya, kalau sanksi dari tim Anda sendiri seperti apa terhadap daycare ini? Kalau terkait dengan sanksi pidana itu adalah bukan wewenang kita. Kemudian terkait dengan tidak berizin, itu ada di DPM PTSP Dinas Perizinan, Pak, tentunya. Baik. Oke. Kalau kami hanya memberikan rekomendasi mereka untuk dibuatkan surat izin, seperti itu, Pak. Oke, tapi kita ingin tahu Pak, ini sudah berapa lama sebetulnya daycare ini beroperasi? Justru karena dia tidak berizin, maka kita tidak tahu, Bu. Oke, tapi kalau dari keterangan warga setempat, tadi kan Pak Ahmad sempat menyampaikan, sempat mendapatkan keterangan dari Iya. RT RW setempat. Itu apa yang disampaikan? Berapa lama daycare ini beroperasi? Berapa bulan, Bu? 6 bulan ya, sekitar dari bulan Juli. Dari bulan Juli, Bu, beroperasi, sekitar 6 bulan. Oke, sekitar 6 bulan beroperasi, apakah Karena mereka... setahu saya, ini kebetulan ini juga ada Ibu dari IPSM ya, Ikatan Pekerja Sosial dari Kelurahan Pengasinan, Oke. tempat di mana daycare itu berdiri. Ternyata itu juga, Bu, tempatnya mengontrak, Bu. Ya. Oke, Baik. jadi sudah 6 bulan beroperasi. Nanti kita tunggu Pak perkembangan penyidikan atas kasus ini. Sekali lagi terima kasih. Tentu pengawasan menjadi hal utama Pak. Kalau kita belajar dari kasus ini, sekali lagi terima kasih Baik. banyak atas waktunya. Sudah bergabung sama kami. Sehat Bu. selalu. Terima kasih, sama-sama.